Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful, saya dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep perawatan luka. Jadi langsung saja, mari simak video ini. Ya, jadi perawatan luka merupakan tindakan keperawatan yang sering dilakukan di rumah sakit sehingga kemungkinan terjadinya infeksi klinis karena perawatan luka cukup tinggi, dan ini akan menambah tingginya biaya perawatan dan angka kesakitan pasien. Selanjutnya, definisi. Luka adalah rusaknya struktur dan fungsi otonomi normal proses patologis yang berasal dari internal maupun eksternal mengenai organ tertentu. Luka adalah hilangnya rusaknya sebagian jaringan tubuh yang bisa disebabkan oleh trauma, tajam atau tumpul, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan, atau gigitan hewan. Jenis-jenis luka. 1. Luka sayatan. Jenis luka ini menyebabkan area kulit terpotong oleh sebuah benda tajam seperti pisau, benda-benda lain yang memiliki pinggiran tajam. 2. Luka tertutup. Jenis luka ini terdapat di jaringan bawah kulit, bisa berupa cedera pada tulang dan ligamen yang patah atau retak serta terjadinya pengumpulan darah. 3. Luka lecet. Luka ini umumnya tidak berbahaya, penyebabnya bisa karena terjatuh atau bergeseknya permukaan yang kasar. Meski tidak berbahaya, luka lecet bisa menemukan rasa sakit. 4. Luka gigitan. Ini adalah jenis luka yang disebabkan oleh gigitan gigi, baik itu oleh hewan ataupun manusia. 5. Luka bakar. Luka bakar bisa disebabkan akibat rusaknya jaringan kulit akibat radiasi, termis, bahkan atau elektrik. Selanjutnya, jenis-jenis luka berdasarkan tingkat kontaminasi. 1. Clean wounds atau luka bersih, yaitu luka bedah tak terinfeksi yang mana tidak terjadi proses peradangan atau inflamasi dan infeksi pada sistem pernafasan, pencernaan, genital, dan urinari tidak terjadi. Kedua, clean contaminated wounds atau luka bersih terkontaminasi merupakan luka pembedahan di mana saluran respirasi, pencernaan, genital, atau perkemihan dalam kondisi terkontrol. Ketiga, contaminated wounds atau luka terkontaminasi termasuk luka terbuka, fresh, luka akibat kecelakaan, dan operasi dengan kerusakan besar dengan teknik aseptik atau kontaminasi dari saluran cerna. 4. Dirty infect wounds atau luka kotor atau infeksi, yaitu luka kotor jenis luka yang terjadi pada lingkungan yang sudah terkontaminasi oleh bakteri, termasuk juga luka akibat pelaksanaan operasi di tempat yang tidak steril. Selanjutnya, berdasarkan kedalaman dan luasnya luka. 1. Stadium 1. Luka superficial atau non-bleaching erythema, yaitu luka yang terjadi pada lapisan epidermis kulit. 2. Stadium 2. Luka partial thickness, yaitu hilangnya lapisan kulit pada lapisan epidermis dan bagian atas dari dermis, merupakan luka superficial dan adanya tanda klinis seperti abrasi, blister, atau lubang. Yang ketiga, stadium 3. Hilangnya atau rusaknya kulit dari lapisan dermis bagian bawah hingga lapisan subkutis. Keempat, stadium 4. Hilangnya atau rusaknya saluran lapisan kulit hingga otot dan tulang. Selanjutnya, berdasarkan pada waktu penyembuhan luka. 1. Luka kronis. Jenis luka ini bisa terjadi karena faktor oksigen dan endogen dalam tubuh sehingga membuat kegagalan dalam proses penyembuhan. 2. Luka akut. Luka akut adalah luka trauma yang biasanya segera mendapat penanganan dan biasanya dapat sembuh dengan baik bila tidak terjadi kontaminasi. Selanjutnya, tujuan perawatan luka. 1. Memberikan lingkungan yang memadai untuk penyembuhan luka. 2. Memberikan rasa nyaman, mental, dan fisik pada pasien. 3. Mempercepat penyembuhan. 4. Mencegah luka dari kontaminasi bakteri. 5. Mencegah luka dan jaringan epitel baru dari cedera mekanis. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. A. Faktor sistemik. 1. Usia. 2. Nutrisi. 3. Insufisiensi vaskular. 4. Obat-obatan. B. Faktor lokal. 1. Suplai darah. 2. Infeksi.
3. Nekrosis, 4. Stres, dan 5. Adanya benda asing pada luka. Ya, selanjutnya proses penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka itu memiliki 4 tahap, yaitu 1. Tahap hemostasis atau pembekuan darah. Tahap pertama dalam proses penyembuhan luka adalah tahap pembekuan darah. 2. Tahap inflamasi atau peradangan. Setelah perdarahan terhenti, pembuluh darah akan melebar untuk mengalirkan darah segar ke arah area tubuh yang terluka. 3. Tahap proliferatif atau pembentukan jaringan baru. Tahap ini merupakan tahap pembentukan jaringan perut setelah luka. Tahap yang terakhir, tahap pematangan atau penguatan jaringan. Proses pematangan jaringan bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Ya, itulah penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.